saya dengan Pak Dimyati Natakusuma hadir sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten setelah kami dilantik menjadikan semua permasalahan warga Banten adalah permasalahan kita bersama dan harus kita selesaikan bersama. Banten, sebuah daerah yang pada masa lalu dikenal dengan nama Bantam, merupakan wilayah perairan dengan pelabuhan strategis yang ramai serta karakteristik masyarakat terbuka. Didirikannya Kesultanan Banten pada abad ke-16 atau tahun 1526 Masehi, menandai perkembangan Banten yang semakin mandiri dan berdaulat sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam di ujung barat Pulau Jawa. Perkembangan Banten kian pesat, tumbuh semakin kuat, terutama ketika resmi menjadi provinsi pada 4 Oktober 2000 silam. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten, Banten diberi kesempatan yang setara dengan provinsi lain di Indonesia untuk terus berevolusi dan bertransformasi menjadi provinsi yang layak diperhitungkan. Banten memiliki luas wilayah mencapai 9.352,77 km persegi, meliputi 4 kabupaten yakni Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Serang, serta 4 kota yakni Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Serang, dan Kota Cilegon. Bahkan, jumlah penduduk Banten pada tahun 2025 telah mencapai lebih dari 13 juta jiwa. Memasuki usia peraknya, Banten memulai babak baru. Di bawah kepemimpinan Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur Ahmad Dimyati Natakusuma, Banten kembali mempertegas posisinya sebagai daerah strategis yang tak henti bertransformasi, terus beradaptasi, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai religiusitas. Pasca dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 lalu, pasangan Andra Dimyati terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan visi Banten maju, adil merata, tidak korupsi. Melalui 8 program unggulan, keadilan dan pemerataan kemajuan Banten diwujudkan dengan implementasi program Banten Bagus, Banten Sehat, Banten Cerdas, Banten Kuat, Banten Indah, Banten Makmur, Banten Ramah, dan Banten Melayani. Banten Bagus merupakan program unggulan pemerintah Provinsi Banten yang berfokus pada pemerataan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan sarana publik yang berkualitas. Bertujuan mendongkrak ekonomi desa dengan membuka akses transportasi yang lebih luas dan berkualitas, program ini diyakini mampu meringankan beban masyarakat desa, khususnya biaya logistik hasil pertanian, aktivitas harian, jalur pariwisata, hingga menjangkau layanan kesehatan. Dikenal dengan program Bangun Jalan Desa Sejahtera atau Bang Andra, pemerintah Provinsi Banten selama tahun 2025 telah melakukan pembangunan, perbaikan, hingga betonisasi jalan desa pada 61 ruas jalan dan 1 jembatan guna meningkatkan konektivitas antar wilayah, sekaligus menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru di pedesaan. Sejalan dengan asta-cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, Bang Andra menjadi program inovatif Andra Dimyati dalam mewujudkan kemajuan masyarakat Banten melalui pemerataan pembangunan pada bidang infrastruktur antar wilayah di pedesaan yang lebih berkeadilan. Selain program Bang Andra, pemerintah Provinsi Banten juga membangun Jalan Usaha Tani, JUT, di daerah Lumbung Pangan. Bahkan, 389 rumah tidak layak huni, RTLH, berhasil direnovasi dan telah dirasakan manfaatnya oleh ratusan masyarakat Banten. Banten Bagus membangun konektivitas desa untuk mendorong ekonomi, pemerataan, dan kesejahteraan masyarakat. Banten Sehat menjadi program unggulan pemerintah Provinsi Banten yang berfokus pada meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Banten yang lebih merata dan inklusif. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan adalah misi utama dari program ini, ditandai dengan beroperasinya RSUD Uwais Korni Cilograng, Kabupaten Lebak, dan RSUD Irsyad Jueli Labuan, Kabupaten Pandeglang. Penyediaan fasilitas mobile klinik berbasis telemedicine dan cek kesehatan gratis, serta tersedianya rumah singgah berkapasitas 20 orang bagi pasien dan pendamping yang menjalani pengobatan di Jakarta. Tingginya animo masyarakat Banten terhadap program ini terlihat dari dimanfaatkannya program cek kesehatan gratis oleh 4.147.520 jiwa. Upaya proaktif ini mulai membuahkan hasil signifikan. Hingga akhir 2025, Banten telah sukses menekan angka TBC hingga 107%, bahkan melampaui target nasional yang ditetapkan sebesar 90%.
Semakin tinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini penyakit, maka akan semakin mudah bagi pemerintah Provinsi Banten untuk memberikan upaya preventif dan intervensi. Didukung dengan keterjangkauan akses layanan kesehatan yang berkualitas, umur harapan hidup atau UHH di Banten pada tahun 2025 naik sebesar 0,48 dengan angka 75,33 tahun. Banten Sehat, hadirkan layanan kesehatan berkualitas, adil dan merata demi masyarakat Banten yang kuat dan bermartabat. Banten Cerdas merupakan program unggulan pemerintah Provinsi Banten yang berupaya mewujudkan pemerataan pembangunan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Berangkat dari kesadaran akan potensi bonus demografi dan kebutuhan SDM berdaya saing tinggi, Andra Dimyati berkomitmen menjamin akses pendidikan yang setara, bermutu, dan terjangkau bagi putra-putri Banten. Wujud nyatanya adalah dengan penerapan kebijakan sekolah gratis bagi SMA, SMK, dan SKH swasta seprovinsi Banten. Sekolah gratis menjadi program strategis pemerintah Provinsi Banten untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah dan menciptakan sumber daya manusia unggul. Hingga tahun 2025, sebanyak 801 sekolah swasta telah bergabung dengan total 60.705 siswa terverifikasi melalui program ini. Melengkapi komitmen tersebut, hadir pula program Sarjana Penggerak Desa yang berfokus pada peningkatan kapasitas SDM pada bidang pertanian, perkebunan, kelautan, perikanan, peternakan, ekonomi, akuntansi, dan teknologi informasi. Melalui Satu Desa Satu Sarjana, setiap anak Banten memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi yang relevan dengan potensi unggulan daerahnya. Banten Cerdas menjadi program strategis pemerintah Provinsi Banten yang telah berhasil meningkatkan harapan lama sekolah atau HLS penduduk umur 7 tahun pada 2025, meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,10 tahun menjadi 13,11 tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah atau RLS penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,33 tahun, dari 9,23 tahun menjadi 9,56 tahun pada tahun 2025. Tren positif ini semakin memperjelas komitmen nyata pemerintah Provinsi Banten dalam mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing di Provinsi Banten. Banten Cerdas, gerbang menuju pendidikan bermutu dan berkeadilan bagi generasi penerus Banten yang unggul dan berdaya saing. Banten Kuat merupakan perwujudan dari program strategis nasional pemerintah pusat di daerah yang dikenal dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KMP. Dengan tujuan memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat desa dan kelurahan, pemerintah Provinsi Banten menunjukkan komitmennya dengan menetapkan 4 lokasi mock-up representasi koperasi percontohan berbasis komunitas lokal. Keempat lokasi mock-up ini bahkan menjadi lokasi percontohan terbanyak di Indonesia. Sementara, capaian pembentukan Koperasi Merah Putih KMP di seluruh wilayah Provinsi Banten sendiri telah mencapai 99,9% atau sebanyak 1.551 unit dan hanya menyisakan satu desa, yakni Desa Kanekes, Baduy, Kabupaten Lebak, untuk menghormati adat istiadat. Melalui program ini, pemerintah Provinsi Banten menargetkan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan UMKM dan pembentukan zona ekonomi baru. Melalui penguatan UMKM, pemerintah berkomitmen memberdayakan usaha rakyat sebagai pilar utama ekonomi yang kompetitif dan inovatif. Pemerataan ekonomi hadir untuk memastikan akses kesejahteraan dan lapangan kerja dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Banten Kuat, ekonomi tumbuh merata, UMKM berdaya, menuju masyarakat Banten yang sejahtera. Banten Indah merupakan program unggulan pemerintah Provinsi Banten yang bertujuan untuk mewujudkan pariwisata Banten yang terintegrasi, berkualitas, dan berkelanjutan. Berorientasi pada perbaikan, penataan, dan pengembangan di sekitar kawasan-kawasan wisata di Banten, program ini berfokus pada optimalisasi kondisi infrastruktur, penyempurnaan sarana prasarana wisata, peningkatan sadar wisata masyarakat, hingga optimalisasi Taman Hutan Raya Tahura Banten sebagai destinasi unggulan. Sebagai upaya menjaga kenyamanan iklim wisata di Banten, pemerintah Provinsi Banten juga menerapkan kebijakan siaga wisata
yang melarang kenaikan harga tidak wajar atau getok harga dan pungutan liar atau pungli di tempat wisata. Pemprov Banten juga memperketat keamanan, meningkatkan kenyamanan, dan memastikan kebersihan di berbagai destinasi wisata melalui kolaborasi dengan Balawista dan Pokdarwis. Tak hanya itu, Andra Dimyati juga mendukung pertumbuhan destinasi wisata-wisata lokal di pedesaan guna menumbuhkan ekonomi pariwisata berbasis potensi lokal daerah. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Provinsi Banten untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan mendorong pemulihan ekonomi di sektor pariwisata. Banten Indah, wujudkan pariwisata berkelanjutan menuju Banten yang maju, lestari, dan berdaya. Banten Makmur hadir sebagai solusi nyata meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Melalui penyederhanaan akses modal kurs serta jaminan ketersediaan pupuk dan benih, kami memperkuat fondasi produksi pangan daerah. Modernisasi dilakukan melalui hibah peralatan mesin pertanian dan perikanan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, pemerintah Provinsi Banten memberikan bantuan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan yaitu nelayan sebanyak 3.600 penerima manfaat dan pengemudi ojek online sebanyak 946 penerima manfaat. Mengoptimalkan perannya dalam mendukung program swasembada pangan nasional, Banten juga melakukan optimalisasi lahan pertanian melalui pembangunan jalan usaha tani serta pengelolaan aset daerah. Buah dari upayanya tersebut, Banten berhasil masuk dalam 10 besar nasional sebagai daerah produsen padi dengan luas panen 347.700 hektar dan produksi 1.804.002 ton, serta peringkat ke-8 sebagai lumbung padi nasional. Banten Makmur, fondasi kedaulatan pangan menuju Banten yang mandiri dan sejahtera. Banten Ramah merupakan program unggulan pemerintah Provinsi Banten yang berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang sehat, mudah, dan terbuka. Difokuskan pada peningkatan iklim investasi serta penciptaan lapangan kerja baru, program ini menawarkan kemudahan dalam perizinan usaha dan dukungan penuh terhadap operasional industri. Sinergi pemerintah dan pelaku usaha diperkuat guna menciptakan ekosistem industri yang stabil dan berkelanjutan. Fokus utamanya adalah memastikan setiap investasi yang masuk mampu menyerap tenaga kerja lokal seluas-luasnya guna mendukung upaya penurunan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten. Komitmen ini terbukti dengan realisasi investasi Provinsi Banten sepanjang 2025 mencapai Rp130,2 triliun atau 108,85% dari target. Didorong lonjakan investasi pada triwulan keempat dengan total 31.185 proyek dan serapan tenaga kerja 214.216 orang, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi Banten pada tahun 2025 mencapai 5,37%, lebih tinggi dari pertumbuhan tahun sebelumnya yang hanya 4,79%. Banten Ramah, investasi berkelanjutan untuk Banten produktif, mandiri, dan berdaya saing. Banten Melayani, program unggulan pemerintah Provinsi Banten yang didedikasikan untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Berfokus pada pembentukan birokrasi dan SDM aparatur yang melayani, pemerintah Provinsi Banten bertekad membangun birokrasi bebas korupsi. Melalui pemetaan potensi dasar dan khusus dari masing-masing pegawai secara rutin, penerapan sistem merit dengan prinsip meritokrasi, perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebagai upaya peningkatan kesejahteraan sekaligus rasa tanggung jawab, hingga peningkatan pengawasan internal melalui kerjasama intensif dengan KPK, BPK, dan BPKP. Pemerintah Provinsi Banten kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2024 yang diserahkan pada 30 April 2025. Pencapaian ini menandai raihan WTP ke-9 kali secara berturut-turut bagi pemerintah Provinsi Banten. Ini menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan Pemprov Banten dinilai transparan dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Program Banten Melayani merupakan perwujudan dari komitmen Andra Dimyati untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi. Karena korupsi merupakan ancaman serius terhadap terwujudnya kesejahteraan, kemajuan pembangunan, dan masa depan generasi penerus bangsa. Banten Melayani, membangun birokrasi bersih untuk pelayanan publik yang berintegritas tidak korupsi. Bukan sekedar janji, 8 program unggulan Andra Soni dan Dimyati Natakusuma
adalah komitmen nyata bagi Bantan. Kini, seluruh program sedang diimplementasikan dan terus berjalan secara konsisten untuk kesejahteraan rakyat. Terima kasih Untuk Bapak Andra Soni dan Bapak Dimyati Natakusuma. Mari kawal pembangunan yang terus berlanjut. Wujudkan Banten maju, adil merata, dan tidak korupsi.